Salam jumpa teman-teman. Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai tutorial Google Drive. Pada kesempatan kali ini kita akan coba lagi di Google Drive. Kita akan membuat Google Form tetapi melalui Google Drive. Nah, sebelumnya kita harus login ke akun Google kita terlebih dahulu. Nah, saya sudah login. Kemudian kita pilih ya aplikasi Google Drive. Sini. Nah, kita sudah masuk ke Drive ya. Kita akan coba membuat Google Form. Nah, caranya sangat mudah. Kita pilih baru. Kemudian pada pilihan lainnya kita pilih Google Form, Google Formulir. Kita pilih misalnya di sini formulir kosong. Saya coba formulir kosong. Ya, di sini ya. Ada keterangan percepat pembuatan formulir Anda. Daripada membuat ulang pertanyaan dari awal, sekarang Anda dapat menggunakan kembali pertanyaan yang sebelumnya dibuat di formulir lain. Jadi, kita bisa membuat pertanyaan dari form yang sudah pernah dibuat. Oke, kita mengerti saja. Nah, baik. Yang pertama apa yang mesti kita set, yaitu di sini kita pilih formulir tanpa judul di atas sebelah kiri atas. Kita ganti di sini, misalkan kita akan membuat form identitas siswa. Kemudian form ini terdiri dari blok-blok seperti ini ya. Ini blok pertama, ini blok kedua. Pada blok pertama kita isikan di sini judul dan deskripsi. Jika kita sudah mengisi judul, maka otomatis di blok pertama pun di sini akan tertulis sama ya. Kemudian kita tulis deskripsi formulir. Misalkan isikan data siswa dengan lengkap. Ini adalah judul dan deskripsi. Lalu kemudian pada blok yang kedua kita akan buat pertanyaan. Nah, yang pertama yaitu kita set dulu sebelah kanan, kita pilih di sini set. Kita akan buat menjadi jawaban singkat. Setelah kita set jenis pertanyaannya, maka kita buat pertanyaan. Misal, nama lengkap siswa. Setelah kita ketik pertanyaan, maka kita di sini bisa setting lagi bawah. Kanan bawah kita akan pilih di sini apakah wajib diisi atau tidak. Nah, jika ini wajib diisi, maka kita aktifkan tombolnya sehingga menjadi warnanya lebih menyala gitu. Jika ini tidak wajib diisi, maka kita matikan tombolnya. Artinya, jika siswa tidak mengisi pertanyaan ini, maka tidak apa-apa, dia bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Begitu. Jadi kita wajibkan saja. Kemudian di sini ada pilihan duplikat dan hapus. Duplikat artinya kita menduplikat satu blok ini. Saya coba duplikat. Maka akan muncul di bawahnya blok yang serupa, yaitu berjenis jawaban singkat dengan pertanyaan yang sama. Nah, kita bisa ganti saja, misalnya di sini kelas misalnya, dan ini pun wajib diisi. Saya duplikat lagi di sini. Kemudian saya pilih di sini nomor absen. Ketika kita mengetikkan nomor absen, maka secara otomatis form ini mengeluarkan settingan seperti ini. Validasi respon telah ditambahkan. Ini otomatis dari Google Form. Apakah kita akan menggunakan atau tidak, begitu ya? Karena di sini adalah nomor yang diminta, maka saya abaikan ini. Ini abaikan saja. Sekarang kita punya judul identitas siswa, kemudian pertanyaan nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Nah, misalkan kita akan menambahkan satu blok lagi. Saya tambahkan, duplikat, kemudian saya isi pertanyaan mata pelajaran. Karena saya menduplikat dari nomor absen, maka validasi responnya juga terduplikat, begitu. Nah, cara hapusnya yaitu kita klik saja tanda silang yang ada di sini. Klik tanda silang. Lalu apabila kita ingin menghapus blok, maka kita bisa klik pada pilihan hapus. Sini. Saya contohkan, saya hapus mata pelajaran. Oke ya, maka ini dihapus. Jika saya ingin mengundo, saya pilih urung atau undo.
sudah terlambat ya. Oke, baik. Saya duplikat lagi. Saya isikan di sini mata pelajaran. Kemudian saya hapus lagi nih ya, validasi responnya. Oke. Baik. Sekarang kita sudah punya satu form. Lalu kita lihat sebelah kanan atas. Di sini kita bisa set sesuaikan tema misalnya. Ini hanya untuk menyeting warna, font, gambar dan sebagainya. Ini kita coba misalnya sesuaikan tema. Saya klik satu kali. Yang pertama saya akan abaikan dulu header ya. Saya akan langsung ke warna di sini, warna tema. Misalkan yang awalnya itu warnanya ungu, maka misalnya saya ganti menjadi merah. Nah, maka tampilannya akan menjadi merah gitu ya. Warna latar belakang saya ganti misalkan pink ya atau putih, ini bisa. Ini disesuaikan saja. Atau saya pilih warna yang lain. Silahkan disesuaikan saja. Kemudian untuk font saya abaikan, ini saya pilih dasar saja. Saya close ya. Nah, lalu di sini ada icon pratinjau mata. Saya klik pratinjau. Artinya ini adalah tampilan yang akan diterima oleh peserta begitu ya, atau user. Ya, ini hanya preview saja. Saya close. Satu lagi di sini yaitu setelan. Saya pilih klik setelan. Di sini ada 3 tab yaitu umum, presentasi dan kuis. Saya akan pilih umum dulu. Umum. Di sini ada pilihan kumpulkan alamat email. Artinya jika kita checklist di sini, maka responder wajib menyertakan alamat emailnya di form ini. Kemudian tanda terima respon, saya pilih responden menerima salinan respon mereka. Nah, jadi kalau kita checklist maka si form ini bisa mengirimkan salinan hasil dari respon mereka begitu. Untuk setelan ini akan saya abaikan dulu begitu. Jadi saya tidak akan menceklis alamat email. Kemudian untuk presentasi di sini tampilkan status progres, acak urut pertanyaan, tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Saya checklist bawaannya saja. Kemudian untuk kuis ini belum saya bahas. Nanti akan dibahas di video berikutnya. Jika sudah maka kita simpan ya. Nah, lalu bagaimana caranya kita membagikan form ini? Maka kita pilih kirim. Yang pertama di sini yaitu kita tidak mengumpulkan alamat email ya. Kirim melalui. Nah, ini bisa email atau linknya kita bisa copy. Atau di sini kita bisa sematkan di website begitu ya. Kita bisa bagikan melalui Facebook ataupun melalui Twitter. Semua option ini pilihan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Contoh saya kirim melalui email. Ya. Email misalkan ini satu email. Kemudian kita isikan subjeknya, kemudian ada pesannya juga. Gitu ya. Nah, kita langsung saja di sini sertakan formulir dalam email, gitu ya. Maka saya kirim melalui email. Saya kirim. Nah, ini sudah terkirim. Kemudian saya coba kirim lagi. Kirim. Nah, jika kita tidak ingin mengirim ke email, maka kita bisa mengcopy linknya saja. Kita klik ya, pilih link. Ini adalah linknya atau tautannya. Dan kita bisa perpendek. Saya klik ya, perpendek. Seperti ini. Nah, maka ini adalah link yang bisa kita bagikan. Begitu. Nah, link form ini yang bisa kita bagikan melalui media sosial lain. Misalkan WA, Telegram, ataupun yang lain lah ya. Kita bisa salin, klik salin. Kemudian kita paste di grup WhatsApp ataupun grup Telegram dan sebagainya. Kalau sudah salin kita close gitu. Nah, kemudian bagaimana tampilan dari responder ya?
ini adalah tampilan penerima. Ini adalah tampilan kiriman form yang baru tadi dikirim, begitu ya. Nah, di sini Gus Daring ini telah mengirim, begitu ya, identitas siswa. Saya klik, ini saya sekarang menjadi penerima. Nah, oke, saya coba isi ya di sini nama lengkap misalnya. Contoh, misalnya kelas 6. Nah, ini responder sudah mengisi form lalu saya kirim. Saya pilih oke ya. Oke. Tanggapan telah direkam. Nah, lalu bagaimana jika melalui link ya? Ini link. Misalkan saya sudah dapat linknya. Ini tampilan yang melalui link. Kalau tadi kan disematkan di email, kalau ini melalui link ya. Saya contohkan, isi lagi misalnya. Lalu saya kirim. Semua respon sudah dikirim. Nah, sekarang kembali ke pengirim ya. Artinya saya. Di sini sudah terlihat respon 2 ya. Artinya 2 orang sudah merespon form yang kita kirim. Saya akan coba pilih respon. Kemudian kita lihat ringkasan ya. Nama lengkap sudah ada ya. Kelas sudah diisi, nomor absen diisi, lalu mata pelajaran juga diisi. Kemudian bagaimana caranya kita melihat melalui spreadsheet ya. Kita buat spreadsheet. Kita buat spreadsheet baru ya. Buat. Nah, sudah ditampilkan ini spreadsheetnya. Gitu ya. Oke, mengerti ya. Nah, spreadsheet ini secara otomatis sudah tersimpan di Google Drive begitu. Ya, saya close ya. Lalu bagaimana jika kita hendak menyimpan ke dalam PC kita dalam bentuk Excel? Kita pilih di sini, kita klik pada pilihan titik 3 ini. Kemudian kita download semua tanggapan. Ini sudah terdownload, saya buka ya. Nah, ini sudah dalam bentuk CSV ya. Ini bisa kita konversi ke Excel begitu ya. Dibuka di Excel bisa, dikonversi ke Excel juga ini bisa ya. Ini kita lihat waktu pengisiannya ada, kemudian blok pertanyaan juga ada ya, sudah diisi. Ya, saya close. Nggak usah di save. Lalu bagaimana jika kita tidak ingin menerima tanggapan? Begitu, artinya siapapun yang punya link ini tidak akan bisa lagi mengisi begitu. Maka pada tombol menerima tanggapan kita off-kan. Nah, ya di sini langsung tertulis tidak menerima tanggapan begitu. Jika kita ingin membuka tanggapan, kita buka lagi. Gitu. Saya tutup tanggapannya. Secara otomatis tersimpan. Oke, kemudian saya close ya. Nah, setelah saya close Google Form-nya, maka kembali ke Google Drive. Maka di sini saya punya satu file form yang baru kita buat dan satu spreadsheet tanggapan gitu ya, atau respon. Baik, itu saja teman-teman untuk Google Form dasar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.